Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh Samudra Hindia dan Pasifik. Dampak letak geografis Indonesia sendiri berdampak pada pembagian musim, yaitu kemarau dan penghujan. Dampak yang kedua menyebabkan Indonesia menjadi beriklim laut. Hal tersebut menyebabkan Indonesia rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Banjir akibat luapan sungai Citarum dan Cibeet di Karawang, Jawa Barat Sabtu petang terus meninggi hingga mencapai 2 meter. Saudara, banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. 1 orang meninggal dunia. Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di Jalan Raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Penyebab terjadinya banjir diakibatkan oleh dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Sedangkan faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Adapun dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir, yaitu kerusakan bangunan gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor dan pencemaran lingkungan. Binatang dan kotoran yang terbawa air banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, epidemiologi memiliki peranan penting dalam upaya mitigasi bencana yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada fase prabencana, peran epidemiologi terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, epidemiologi juga berperan dalam pengendalian vektor karena biasanya sering ditemukan vektor tikus saat terjadi bencana banjir. Sedangkan pada fase saat bencana, epidemiologi bertindak cepat dalam melakukan program survei seperti screening dan testing. Karena biasanya sering ditemukan penyakit leptospirosis atau demam banjir yang ditularkan oleh vektor tikus. Yang terakhir, pada fase pasca bencana, epidemiologi bekerja sama dengan unsur lintas sektor untuk menangani masalah kesehatan masyarakat seperti pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan menuju keadaan sehat dan aman. Sekian materi edukasi mengenai mitigasi bencana dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.